Di antara kalian pasti ada yang pandai berenang ya. Pada saat kita berenang, tubuh kita bisa mengambang di permukaan air karena tubuh kita ditopang oleh gaya ke atas yang menahan berat badan kita. Nah, apakah yang dimaksud dengan gaya ke atas ini? Simak terus videonya. Untuk memahami apa itu gaya ke atas, kita lakukan percobaan sederhana seperti berikut ini. Jadi kita ambil benda, misalnya kayu gitu, kemudian kita timbang beratnya menggunakan raca pegas. Ternyata berat benda ini 10 Newton. Kemudian benda ini kita celupkan ke dalam gelas yang berisi penuh dengan air. Kita timbang lagi, beratnya ternyata 8 Newton. Air yang tumpah tadi ditimbang beratnya juga, beratnya adalah 2 Newton. Nah, berat air yang 2 Newton ini ternyata sama dengan selisih berat benda di udara dan saat dicelupkan ke cairan. Nah, kenapa berat benda pada saat dicelupkan ke cairan itu berkurang? Itu karena benda ini mendapatkan gaya ke atas yang dilakukan oleh air. Dan ternyata beratnya gaya ke atas itu sama dengan selisih berat benda di udara dan berat benda di cairan. Dan sama dengan berat zat cair yang dipindahkan atau yang tumpah ini. Jadi kesimpulannya adalah jika suatu benda tercelup zat cair sebagian atau seluruhnya, maka benda tersebut terkena gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang didesak atau yang dipindahkan. Nah, pernyataan ini dikenal dengan hukum Archimedes. Besarnya gaya ke atas adalah selisih antara berat di udara dan berat di cairan. Atau dirumuskan FA sama dengan WU min WC, di mana WC adalah berat benda di dalam cairan, WU berat benda sebenarnya atau berat benda di udara, kemudian FA adalah gaya apung Archimedes atau bisa juga disebut dengan gaya ke atas. Sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang gaya ke atas, kita ingat lagi materi tentang massa jenis. Massa jenis bisa juga disebut dengan densitas atau kerapatan. Adalah besarnya massa setiap satuan volume benda. Nah, massa jenis ini dirumuskan massa dibagi volume. Jadi setiap benda itu mempunyai kerapatan partikel yang berbeda-beda ya. Jadi makin rapat suatu benda, maka massa jenisnya akan semakin tinggi. Makin renggang suatu benda, maka massa jenisnya akan makin rendah. Misalnya seperti ini ya. Ini partikelnya rapat ya, jadi padat. Nah, benda yang mempunyai partikel rapat dan padat seperti ini mempunyai massa jenis yang tinggi. Kalau benda itu mempunyai kerapatan partikel yang rendah, jadi partikelnya renggang-renggang seperti ini, artinya massa jenis benda ini rendah. Agar kalian lebih paham mengenai massa jenis, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Misalnya kita timbang air yang kita masukkan ke dalam gelas, ternyata massanya 6 kg. Kemudian kita timbang pasir yang volumenya sama dengan air yang tadi. Ternyata pasir ini massanya lebih besar, yaitu 10 kg. Nah, ini artinya walaupun volumenya sama, tapi kedua zat ini mempunyai massa yang berbeda. Artinya setiap jenis zat mempunyai massa sendiri-sendiri, mempunyai massa jenis sendiri-sendiri. Gaya ke atas dirumuskan FA sama dengan Rho C kali VC
kali G, atau rho B per rho C sama dengan WU per FA, di mana FA ini adalah gaya apung, kemudian rho C massa jenis zat cair, Vc volume benda yang tercelup, G percepatan gravitasi, WU berat benda di udara, rho B massa jenis benda. Contoh soal, diketahui sebuah benda ketika di udara beratnya 500 Newton. Tentukan massa jenis benda jika berat benda di dalam air 400 Newton dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Nah, ini diketahui berat benda di udara atau WU sama dengan 500 Newton, kemudian WA atau berat benda di air sama dengan 400 Newton, kemudian massa jenis air atau rho A sama dengan 1000 kg per meter kubik. Ditanya adalah massa jenis benda atau kita simbolkan rho B. Jawab, nah kita cari dulu besarnya gaya ke atas yang dialami oleh benda ini dengan cara mencari selisih antara berat di udara dan berat di air, yaitu FA sama dengan WU dikurangi WA. 500 dikurangi 400 sama dengan 100 Newton. Nah, untuk mencari massa jenis benda, kita bisa menggunakan rumus ini ya, rho B per rho A sama dengan WU per FA. Di mana rho B ini yang ditanya, jadi rho B per 1000 ini adalah massa jenis air tadi, rho A ya, sama dengan WU per FA. Nah, WU-nya itu tadi 500, kemudian FA-nya atau gaya ke atasnya tadi kita udah cari yaitu sebesar 100. Kemudian dikali silang, rho B dikali 100 sama dengan 500 dikali 1000, sehingga rho B sama dengan 500 kali 1000 per 100. Dicoret nolnya, didapatkan rho B sama dengan 5000 kg per meter kubik. Jadi massa jenis benda ini sebesar 5000 kg per meter kubik. Contoh soal yang kedua, sebuah perahu 1/4 bagiannya tercelup air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Jika volume seluruh perahu 200 meter kubik, berapakah gaya ke atas atau gaya apung yang dialami oleh perahu? Di mana G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, untuk mencari gaya apung atau gaya ke atas, kita cari dulu volume perahu yang tercelup. Di sini volume perahu yang tercelup air itu hanya 1/4-nya. Dan volume seluruh perahu adalah 200 meter kubik. Jadi volume yang tercelup ya 1/4 dari 200, atau 200 bagi 4 sama dengan 50 meter kubik. Kemudian massa jenis cairannya atau massa jenis air ini 1000 kg per meter kubik. Nah, untuk mencari gaya ke atasnya, kita bisa menggunakan rumus ini. FA sama dengan rho C dikali G dikali VC. Di mana rho C ini adalah massa jenis cairannya atau massa jenis air tadi ya. Berarti 1000 dikali 10 dikali VC. VC-nya adalah volume yang tercelup tadi, yaitu sebesar 50 meter kubik. Tinggal dikali saja ya, berarti 1000 dikali 50 dikali 10 dikali 50 sama dengan 500.000 Newton. Jadi gaya ke atas yang dialami perahu ini sebesar 500.000 Newton. Jika kalian tidak bisa berenang, nah maka kalian akan tenggelam seperti ini. Ini kalau misalnya kalian berenang di air tawar atau air laut biasa. Tapi ketika kita berenang di laut mati,
yang mempunyai kadar garam yang sangat tinggi. Walaupun kita tidak bisa berenang ataupun kita tidak memakai pelampung, kita tidak bisa tenggelam seperti ini. Jadi walaupun kita tidak memakai pelampung dan tidak bisa berenang, kita tetap bisa mengapung seperti ini. Nah, kenapa? Karena air pada laut mati ini mempunyai kadar garam yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan massa jenis air laut ini menjadi tinggi. Nah, massa jenis air laut yang tinggi menyebabkan gaya ke atasnya juga tinggi, sehingga bisa menopang berat badan kalian. Jika benda dicelupkan ke dalam cairan akan mengalami 3 hal ya. Yang pertama, benda itu tenggelam. Nah, kenapa benda bisa tenggelam? Karena gaya ke atas yang dialami benda itu lebih kecil dari beratnya benda, sehingga gaya ke atas ini tidak mampu menahan benda yang berat, sehingga benda ini tenggelam. Jadi benda tenggelam karena gaya ke atasnya lebih kecil daripada beratnya benda, atau massa jenis cairannya lebih kecil daripada massa jenisnya benda. Kemudian melayang. Nah, benda melayang ini artinya tidak tenggelam dan tidak terapung, jadi seperti ini ya, di tengah-tengah. Nah, hal ini disebabkan karena gaya ke atas yang dialami benda sama dengan beratnya benda, jadi seimbang antara gaya ke atas sama beratnya benda. Nah, hal ini disebabkan karena massa jenis cairannya sama dengan massa jenis benda. Kemudian benda mengapung. Benda mengapung apabila gaya ke atas yang dialami benda lebih besar daripada beratnya benda, atau massa jenis cairannya lebih besar daripada massa jenis benda. Nah, itu tadi kenapa kalau kita berenang di laut mati itu tidak bisa tenggelam atau mengapung, karena massa jenis cairannya besar daripada massa jenis berat badan kita, sehingga kita bisa mengapung. Walaupun koin ini ringan, tapi koin ini mempunyai massa jenis yang tinggi. Jadi partikelnya itu rapat, sehingga massa jenisnya itu lebih tinggi daripada massa jenis cairan atau massa jenis air. Walaupun kapal sangat berat, tapi massa jenis total kapal lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga kapal ini tetap bisa terapung. Nah, kenapa massa jenisnya menjadi lebih kecil? Karena di dalam kapal ini terdapat lambung yang berisi udara. Jadi kapal ini mempunyai rongga yang sangat besar, dan rongga ini tidak boleh terisi penuh dengan muatan. Ya, jadi ada batas maksimal barang-barang yang dimasukkan ke kapal ini. Kalau misalnya kapal ini kelebihan muatan yang menyebabkan massa jenisnya menjadi lebih besar daripada massa jenis air, nanti bisa menyebabkan kapal ini tenggelam.
Sekian dan terima kasih. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu makan makanan yang bergizi. Jangan lupa subscribe video ini dan bagikan ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat.